Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dermawati Maskuna Raubun. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rekayasa perangkat lunak untuk ujian akhir semester saya dari mata kuliah pengantar komputer. Di sini saya membahas tentang rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Menurut IEEE Computer Society, rekayasa perangkat lunak sebagai penerapan suatu pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terkuantifikasi atas pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan perangkat lunak, serta studi atas pendekatan-pendekatan ini yang penerapan pendekatan engineering atas perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk pengguna. Kita lihat yaitu tentang istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL. Secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan tahun 1968. Pada Software Engineering Conference diselenggarakan oleh NATO, sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak atau software dan program komputer. RPL atau Software Engineering (SE) disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Ada dua istilah kunci di sini. Yang pertama, disiplin rekayasa. Perekayasa membuat suatu alat bekerja, menerapkan teori, metode, dan alat bantu yang sesuai. Selain itu, mereka menggunakannya dengan selektif dan selalu mencoba mencari solusi terhadap permasalahan. Yang kita lihat kedua yaitu semua aspek produksi perangkat lunak. RPL tidak hanya berhubungan dengan proses teknis dari pengembangan perangkat lunak, tetapi juga dengan kegiatan seperti manajemen, proyek PL, dan pengembangan alat bantu, metode, dan teori untuk mendukung produksi PL. Kita lihat kesimpulannya. Rekayasa perangkat lunak adalah proses membuat perangkat lunak dengan menggunakan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip rekayasa sehingga dihasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Secara lebih khusus, kita dapat menyatakan tujuan RPL adalah, sini ada 4 tujuannya. Yang kita lihat yang pertama adalah memproduksi biaya produksi perangkat lunak yang rendah. Yang kedua, menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis. Yang keempat, dan menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Di sini kita lihat juga metode-metode RPL. Pendekatan struktur terhadap pengembangan perangkat lunak mencakup model, notasi, aturan, saran pengembangan sistem atau rekomendasi, dan panduan proses. Kita lihat yaitu deskripsi model sistem. Deskripsi model sistem
atau deskripsi model yang harus dikembangkan dan notasi yang digunakan untuk mendefinisikan model-model ini. Kita lihat contohnya adalah model aliran data. Kita lihat juga aturan. Aturan itu adalah batasan yang berlaku bagi model sistem. Contohnya kita lihat yaitu setiap entitas pada model sistem harus memiliki nama yang unik. Kita lihat juga rekomendasi saran dalam membentuk perancangan yang baik. Contohnya tidak ada objek memiliki lebih dari 7 sub-objek yang berhubungan dengannya. Dan kita lihat juga adalah panduan proses aktivitas yang bisa diikuti untuk mengembangkan model sistem. Contohnya kita lihat di sini atribut objek yang harus dokumentasi sebelum mendefinisikan operasi yang berhubungan dengan objek. Terlihat yaitu dengan tujuan rekayasa perangkat lunak. Tadi sudah metode-metode RPL. Kita lihat dengan tujuan rekayasa perangkat lunak. Secara lebih khusus kita dapat menyatakan tujuan dan rekayasa perangkat lunak ini adalah ada 4. Yang pertama, memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah. Yang kita lihat lagi, yang kedua, menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu. Yang ketiga, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform. Yang terakhir kita lihat, menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Kita lihat juga ada kriteria dalam merekayasa perangkat lunak. Terbagi juga atas 5. Yang pertama kita lihat adalah dapat terus dirawat dan dipelihara. Yang kedua juga dapat mengikuti perkembangan teknologi. Dan ketiga dapat mengikuti keinginan pengguna. Dan keempat efektif dan efisien dalam menggunakan energi dan penggunanya. Dan kita lihat juga dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Kita masuk dengan ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Yang pertama kita lihat adalah software requirements, berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Kita lihat juga software design, mencakup proses penentuan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Kita lihat juga adalah ada software construction, perubahan dengan detail pengembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Kita lihat juga ada software testing, meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Kita lihat juga ada software maintenance, mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Ada juga software configuration management, berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ada juga software engineering management, berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Ada juga ini software engineering tools and methods, mencakup kajian teoritis tentang alat bantu dan metode RPL. Kita lihat juga ada software engineering process, berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses RPL. Ada juga software quality, menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Kita masuk di sini poin B, RPL dan disiplin ilmu komputer. Disiplin ilmu komputer lahir awal tahun 1940 yang merupakan integrasi teori algoritma, logika matematika, dan ditemukan penyimpanan program
secara elektronik pada komputer. Itu RPL disiplin ilmu lain. Yang pertama kita lihat bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen, operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen, sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Dan kita lihat juga ada bidang ilmu matematika meliputi aljabar linier, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika diskrit. Terlihat juga ada bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas manajemen risiko, dan penjadwalan proyek. Ada juga bidang ilmu manajemen kualitas meliputi pengembangan sistem kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan atau interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Terlihat yang terakhir ada bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teoritis sistem, analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Rekayasa perangkat lunak membahas mengenai semua hal yang berkaitan dengan pengembangan suatu perangkat lunak atau yang bisa kita kenal dengan software. Meskipun perangkat lunak tidak hanya software saja, terkadang juga base programming, prosedur atau kelas inline lain sebagainya. Dan kita lihat juga yang terakhir ini ada bidang ilmu rekayasa sistem. Itu yang tadi ya saya sudah jelaskan tentang bidang ilmu rekayasa sistem. Dan kita masuk dalam proses-proses pembuatan suatu perangkat lunak. Tetapi lebih ditekankan di dalam proses coding dan pembuatan saja untuk analisis, dan beberapa komponen lain masih belum diperdalam. Rekayasa perangkat lunak sebenarnya adalah proses update atau pengubah suatu perangkat lunak yang bertujuan untuk mengembangkan, memelihara, serta membangun suatu perangkat lunak agar dapat bekerja secara efisien dan efektif bagi user. Di dalam perkuliahan materi rekayasa perangkat lunak secara garis besar ada 7 materi. Yang pertama kita lihat itu pengenalan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua itu konsep dasar rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga metode pengembangan perangkat lunak. Yang keempat analisis risiko persiapan proyek perangkat lunak. Dan 6 analisis desain. Yang 7 testing dan implementasi. Ada juga yang kita lihat dengan jenis perangkat lunak. Jenis perangkat lunak terbagi menjadi 3, yaitu sistem operasi, perangkat lunak bahasa, program aplikasi. Perangkat lunak secara umum dapat dibagi 2, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama kita lihat bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan perangkat lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contohnya bahasa pemrograman diantaranya Basic, COBOL, Pascal, dan C++. Kita lihat juga ada sistem operasi. Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasi lah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengaturkan proses internal, memanajemen
penggunaan memori dan memberikan keluaran dan peralatan yang bersesuaian. Yang kita lihat itu contohnya seperti sistem operasi itu ada DOS, Unix, Windows, IMD, OS, Apple System. Yang ketiga kita lihat dengan utility. Sistem operasi merupakan perangkat lunak, sistem dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras, hardware, troubleshooting, memeriksa disket yang rusak, bukan rusak fisik, mengatur ulang isi hard disk atau partisi di flash. Contohnya utility. Kita masuk ya, kedua ini adalah perangkat lunak bahasa. Program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa mesin agar dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Ya, kita masuk di macam-macam perangkat lunak bahasa. Ada 3, itu bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, bahasa tingkat tinggi. Merupakan bahasa komputer yang sudah dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari seperti BASIC, COBOL, Pascal. 3 program aplikasi atau aplikasi program merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Ada beberapa. Word processing merupakan salah satu program aplikasi yang dimana dalam mengoperasikannya menggunakan teks atau text based. Kita lihat ada ini nih, ada WordStar Professional, WordPerfect, SheetWriter, Microsoft Word, WordStar. Dengan program database merupakan salah satu program aplikasi berfungsi merancang atau membuat serta mengelola database. Ada nih tentunya ada 4. Dan kita lihat adalah program Spreadsheet, merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk di bidang keuangan, pembukuan atau melakukan perhitungan secara otomatis. Ini yang kita lihat ada 4 juga. Contohnya kita lagi masuk di program CID ya, Computer ID Design, merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis atau alat lukis. Dan ada AutoCAD, ProDesign, CorelDRAW, dan kita lihat juga ada program Layout Artikel, merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik. Ini kita lihat semuanya ada di sini. Kita masuk juga langsung di pentingnya rekayasa perangkat lunak ya. Berbagai instansi pemerintah maupun swasta, baik dan maupun luar negeri, menggunakan perangkat lunak atau software sebagai kebutuhan esensial. PL digunakan dari berbagai tingkatan manajemen. Terdapat tingkatan manajemen tertentu yang bertugas untuk mengembangkan atau bahkan membuat perangkat lunak atau software engineering. Bahkan saat ini banyak instansi atau perusahaan tersebut yang dengan sengaja menciptakan departemen atau bagian yang mengurus perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Jika ada kesalahan pengucapan atau apapun itu, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.